Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalati 'ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, amin ya rabbal alamin. Karena ini masih bulan Syawal, meskipun akhir-akhir, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alna Allahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, baik kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Mudah-mudahan kita di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya lebih baik atau bisa istiqomah, minimal mengistiqomahkan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Yang dulu mungkin di saat Ramadan awalnya enggak semangat ngajinya, jadi semangat. Jadi biasanya kalau kita ada di bulan Ramadan, biasanya kan jadi semangat, serba semangat semuanya. Yang enggak pernah ngaji jadi ngaji, yang enggak pernah sholat jamaah jadi jamaah, yang enggak pernah sholat subuh dan isya berjamaah jadi sholat subuh dan isya berjamaah, yang enggak pernah sholat malam jadi sholat malam, yang enggak pernah puasa jadinya puasa. Diharapkan semuanya itu bisa kita istiqomahkan, atau kalau bisa lebih tinggi, ditingkatkan di bulan-bulan yang lain. Apalagi bulan Syawal itu kan definisinya, maknanya Syawal maknanya peningkatan. Jadi jangan justru malah menurun, tapi justru harus meningkat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa, okay? Amin ya rabbal alamin. Jangan seperti lagu yang viral ya di TikTok itu selama Ramadan, judulnya Sakarepmu. Pernah dengar? Ibu-ibu pernah dengar lagu Sakarepmu? Belum pernah? Ketinggalan, ke update. Bapak-bapaknya pernah? Ya, ibadah kok sakarepmu itu gimana? Lagunya itu sahur gak sahur sakarepmu, poso gak poso sakarepmu, ora sahur sakarepmu, ora poso sakarepmu, Gusti Allah wis ngerti karepmu. Iki kok melotot kabeh sih? Ayo coba bareng-bareng jawab sakarepmu, nggih. Yang jawab sakarepmu tak doakan utangnya lunas semuanya, nggih. Nek gak disemangati masalah utang itu gak iso. Coba dijawab. Subuh-subuh jangan sampai ngantuk. Sahur gak sahur, kurang kompak, ulangi ya. Sahur gak sahur, poso gak poso, ora sahur, ora poso, Gusti Allah wis ngerti caranya. Kayaknya enak kalau nyanyi ya. Ngaji atau nyanyi? Nyanyi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
pembahasan kita sekarang agak beda tentang sholat khauf. Sholat khauf itu seperti apa? Nah, ini yang akan kita bahas. Dan kalau kita berbicara tentang sholat khauf, khauf itu dalam bahasa Arab bermakna takut. Kalau dalam kamus lisanul Arab disebutkan tawaqqu'u makruhin an amaratin madnunatin aw mutahaqqaqatin, takut atas kejadian yang tidak disukai, baik karena persangkaan ataupun karena memang terjadi. Jadi kalau kita mendengar istilah sholat khauf, itu adalah sholat yang dilakukan dalam keadaan takut. Ini saking wajibnya sholat, meskipun kita dalam keadaan takut, wajib, gak boleh kita tinggal, harus kita lakukan. Misalkan kita dalam keadaan peperangan, dalam keadaan bencana dan lain sebagainya, harus itu. Nah, kita kan gak ada peperangan, gak ada angin, gak ada apa, sholat sering kita tinggal. Bahkan sampai ada rumusnya, subuh kesiangan, duhur kesibukan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, sampai ada rumusnya, ya. Padahal di zaman Nabi, zaman sahabat, meskipun dalam gejolak perang, ya, lagi berperang, sholat tetap dilakukan kalau sudah masuk waktunya. Itu saking wajibnya sholat itu, ya. Bahkan disebutkan ini tentang definisi yang lebih rinci tentang sholat khauf. As-sholatul maktubatu yahduru waktuha wal muslimun fi muqatalatil aduwi au fi hirasatihim. Sholat wajib 5 waktu yang sudah datang waktunya, sementara muslimin dalam keadaan pertempuran dengan musuh dalam hiras atau berjaga-jaga. Dalam keadaan perang tetap kita lakukan, dan cara sholatnya beda nanti. Ada yang bagian menjaga, sholatnya pakai pedang, ada caranya nanti, ya. Bagaimana caranya nanti akan kita praktekkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ini spesial dibandingkan dengan sholat-sholat yang lain. Kalau sholat yang lain itu nggak disebutkan caranya. Padahal ada sholat wajib, ada sholat idul fitri, ada sholat tarawih, ada sholat witir, sholat tasbih, tahajud. Sholat-sholat yang lain tidak disebutkan caranya secara rinci dalam Al-Quran. Tapi sholat khauf disebutkan caranya. Sampai disebutkan secara detail. Makanya ya kita harus ngerti nanti gimana. Dan ini disebutkan dalam surat An-Nisa. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu mendadak mendirikan sholat bersama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu, hendaklah mereka menyandang senjata. Sholat sambil pegang senjata, nanti akan dipraktekkan. Ini masih membaca dalil. Fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Kemudian apabila mereka yang sholat bersertamu sujud menyempurnakan rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah. Intinya diceritakan secara detail cara-cara sholat khauf di dalam surat An-Nisa ayat 102. Bahkan dikatakan, ya, dari Abu Ayyas Az-Zarqi, kami bersama Rasulullah dalam perang di Usafan berhadapan dengan kaum musyrikin, di mana Khalid bin Walid waktu itu masih kafir dan posisi lawan berada di arah kiblat. Kita sholat kan menghadap kiblat, lawannya ada di arah kiblat. Maka akhirnya apa? Rasulullah mengimami sholat duhur. Coba, Rasulullah mengimami, berarti sholatnya berjamaah atau sholat sendirian? Sholat perang, sambil perang masih dilakukan berjamaah. Loh, kita nggak ada perang, nggak ada angin, nggak ada apa-apa,
sholat berjamaah sering kita tinggal. Pada saat antara duhur dengan asar turun Jibril dengan ayat ini, dan kejadian ini juga menjadi salah satu penyebab masuk Islamnya Khalid bin Walid. Jadi sholat khauf itu punya keistimewaan tersendiri. Tata caranya langsung dijelaskan di dalam Al-Quran. Padahal banyak sholat-sholat yang lain, seperti sholat id. Sholat id berapa rakaat? Masih ingat? Hah? Berapa? Kok 7 itu ya apa? Sholat id berapa rakaat, Bu? 2. Takbir yang pertama berapa takbir? Loh, ngomong saya jawab 5. 7. Takbir yang kedua berapa takbir? Minimal harus tetap ingat ya. Sholat tahajud berapa rakaat, Bu? Nah, sudah mulai bingung. 2. Itu 2 yang dilakukan ibu ya. Berapa rakaat maksimal? Nah, ini pertanda kalau saya sholat tahajud berarti ya. Berapa ini? 12 itu sholat apa? Sholat tahajud berapa rakaat? Berapa? Minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas. Makanya ada ulama-ulama terdahulu sholatnya sampai 500 rakaat, 100 rakaat. Selama itu dilakukan setelah bangun tidur, itu sholat tahajud. Sholat witir minimal berapa rakaat? 1. Maksimal berapa rakaat? 11. Sholat tarawih berapa rakaat? Ada yang 8, ada yang 20, ada yang enggak sholat, ya kan? Macam-macam. Nah, sholat khauf nanti ini akan dipraktikkan kalau posisi musuh ada di depan, kalau posisi musuh ada di belakang. Nah, ini sekarang. Nah, tentang sholat khauf ini para ulama berbeda. Ada yang mengatakan masih berlaku, dan ini pendapat jumhur ulama. Jadi sholat khauf ini bukan hanya berlaku di zaman Nabi, tetapi sekarang juga bisa dipraktikkan sholat khauf itu. Kenapa? Karena praktek sholat khauf itu masih dilakukan oleh para sahabat Nabi saat peperangan. Setelah Nabi wafat, itu masih dilakukan sholat khauf, seperti Ali bin Abi Thalib ya, melakukan sholat khauf dalam perang Siffin. Begitu juga dengan para pembesar-pembesar sahabat. Ada lagi yang mengatakan sholat khauf ini hanya untuk Rasulullah. Ada. Namanya kalau kita berbicara masalah fikih, kalau berbeda itu tidak apa-apa. Ada lagi yang mengatakan sholat khauf itu sudah dihapus, gak ada lagi sholat khauf, cuma ada di zaman Nabi saja, sekarang sudah tidak berlaku. Itulah perbedaan ulama tentang masalah sholat khauf. Apa momen yang bisa kita melakukan sholat khauf itu? Yang pertama, kalau dalam keadaan perang, baik melawan orang kafir atau melawan penjahat, teroris, termasuk saat melawan pencuri, itu juga bisa kita lakukan sholat khauf. Perang melawan orang yang ingin membunuh jiwa seseorang, itu bisa dilakukan sholat khauf. Tetapi kalau perang yang diharamkan, misalkan perang saudara, ini kan nggak boleh, berantem sama saudara itu nggak boleh, hukumnya haram, maka tidak boleh dilakukan sholat khauf di dalamnya. Atau ada bencana, itu tetap dilakukan sholat itu. Makanya kalau dulu mungkin ada gempa yang di YouTube yang viral, sholat sambil berpegangan, nah itu sholat. Nah kalau bapak-bapak, ibu-ibu lagi sholat di Masjid Al-Hidayah, kemudian gempa, keluar atau lanjut? Keluar atau lanjut? Lari atau lanjut? Ini gempa, gerak ya. Lanjut apa lari? Lari, sama ya. Ya meskipun Ustadz saya ngimami Bismillahirrahmanirrahim, gempa, lari saya. Anak istri saya kecil kabeh. Apakah boleh kalau kita melanjutkan? Boleh, yang penting siap mati aja ya. Yang laki-laki siap apa? Ya sudahlah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah sekarang bagaimana cara melaksanakan sholat khauf? Nah ini penting.
Jadi di dalam Al-Quran sedikit disinggung tentang teknis dari sholat khauf itu. Namun secara rinci ada beberapa versi. Ulama itu beda-beda versinya. Dan itu semuanya benar tentang teknis yang disampaikan oleh para ulama. Kenapa? Karena yang di Al-Quran itu masih secara umum. Detailnya disampaikan oleh para ulama. Karena isinya Al-Quran masih secara umum, akhirnya muncul pendapat-pendapat dari para ulama yang terkadang beda, tetapi itu semuanya masih dinyatakan benar. Nah, bagaimana teknis dari sholat khauf itu? Cara yang pertama, jika musuh berada di arah kiblat, berarti kiblat sebelah sana musuhnya, pertama-tama imam mengatur pasukan menjadi 2 shaf. Diatur 2 shaf. Berarti ini harus dipraktekkan, ya. Minta tolong Iqbal maju, Pak Dian maju, Pak Rustam maju. Minta 6 orang untuk maju ke depan. Kita praktek sholat khauf modelnya gimana? Ayo Bang, maju Bang. Oh 7 ya, 1 imam, 3 jamaah. Shaf 1, shaf 2. Monggo yang lain juga. Pak Amin, ayo maju. Yang lain 7 orang, 1, 2, 3, kurang 4, biar ngerti. Pak Dian atau jadi imam 1, 1 jadi imam. Ayo kayak mau sholat beneran ya Pak. Maju ke depan. Kurang 2 lagi. Minta tolong maju. Mana ini? Ayo 2 cepetan. 2. Kita langsung praktek. Jadi kalau musuh di arah kiblat, musuhnya di sana. Kurang 1, ayo biar imbang. Oh ini. Kalau musuh berada di arah kiblat, maka pertama-tama imam mengatur pasukan menjadi 2 shaf. Sudah diatur 2 shaf. Shaf pertama, shaf kedua. Kemudian imam melakukan sholat bersama shaf pertama dan shaf kedua. Mereka bertakbir dan rukuk bersama. Ini masih bareng. Takbir bersama-sama. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah, baca surat pendek, rukuk masih bareng. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nah, sampai di sini beda. Kemudian imam dan shaf pertama melakukan sujud. Sedangkan shaf kedua tidak sujud, jaga. Ya pegang senjata, ya nggak sedekap diri, senjatanya itu dipegang. Maka shaf 1 sujud bersama imam, yang shaf 2 diem. Allahu Akbar. Terus duduk lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berdiri. Allahu Akbar. Nah, setelah imam dan shaf pertama bangun dari sujudnya, shaf kedua sujud. Dan imam dan shaf pertama menjaga, diam dulu, ditunggu. Nah, ini sujud. Yuk, rukuk. Sujud, rukuk sudah ya? Sujud. Allahu Akbar. Lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini jaga. Sambil waspada, melihat ke depan, ya. Ojo nunduk. Katanya Ustaz sunnah menghadap tempat sujud, mati, ya. Lihat ke depan. Pegang senjatanya itu. Terus, lali. Allah. Lupa. Allahu Akbar. Sudah sampai di sini. Jadi imam dan shaf pertama menjaga, ini yang gerak shaf kedua, ya. Lanjut lagi seperti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah dibaca, surat pendek dibaca, rukuk lagi. Allah diam. Faham maksudnya? Ini yang jaga. Kok mendahului imam? Nah, ini salah, ya. Nggak ada sholat khauf yang kayak gini, ya. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini contoh sholat cepat, ya. Allahu Akbar. Tasyahud akhir, anggaplah sholat subuh. Ini tunggu bentar, jangan salam. Tapi ini sekarang lanjut. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah. Sampai Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Ketika ini sudah Allahu Akbar, baru nanti baca tasyahud. Ketika salam baru, ini kan sudah bisa mengawasi bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini cara pertama, jangan pindah dulu. Ada lagi. Saat musuh ada di arah kiblat, ini masih dilakukan sholat berjamaah ini. Saking apa? Saking wajibnya sholat dan saking dianjurkannya sholat berjamaah. Bahkan kalau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan sholat berjamaah hukumnya wajib. Kalau Imam Syafi'i mengatakan hukum dari sholat berjamaah itu fardu kifayah. Imam Malik dan Imam Hanafi mengatakan sholat berjamaah sunnah muakkadah. Makanya para sahabat beserta Nabi gak mau meninggalkan meskipun dalam keadaan perang, tetap sholat berjamaah. Cara pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini adalah, nah ini dalilnya ini. Jadi dalilnya ada dan sudah saya rinci tadi. Ini dalil hadisnya. Ya sama kayak tadi. Nah, sekarang yang kedua. Jika musuh berada tidak di arah kiblat, di belakang sana, imam mengatur pasukan 2 shaf, berdiri imam dan makmum, diatur 2 shaf. Imam mengatur pasukan membagi menjadi 2 barisan. 1 barisan sholat bersama imam, 1 barisan lagi menjaga musuh menghadap ke timur. Tapi jangan sholat ya, karena menghadap ke arah timur, menjaga ya, pegang senjata. Ini sholat dengan imam. Nah ya, jadi 1 barisan sholat bersama imam, 1 barisan lagi menjaga musuh. Setelah barisan pertama selesai sholat, maka barisan kedua melakukan sholatnya bersama imam. Ini selesaikan, anggaplah 1 rakaat ya. Allahu Akbar. Terus sampai selesai duduk. Nah, ini anggaplah sudah selesai apa sholat zuhur, asar. Jadi sesuai. Kalau zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Kalau misalkan peperangannya jaraknya jauh, bisa dikosor. Sholat zuhur 2, asar 2, maghrib 3, isya 2, subuh 2. Nah, ini ketika sudah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung imam berdiri lagi. Imam berdiri, ini langsung pindah, ini maju ke depan. Ini sekarang ngadep ke belakang. Langsung seret. Imam sholat 2 kali. Allahu Akbar. Langsung sama kayak tadi. Langsung tasyahud akhir. Ini jaga ya. Jaganya yang serius, ojo ngerokokan, ya mati nanti, gak serius, gak fokus. Ya ini, loh iya karena loh kalau khawatirnya nanti nyerang musuh, ini sampai salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi imam pada cara kedua sholatnya 2 kali, karena memang boleh kita itu sholat wajib 2 kali, maksimal 2 kali. Jadi kalau bapak-bapak habis sholat berjamaah di masjid, selesai, pulang ke rumah kok istrinya belum sholat, boleh sholat berjamaah. Ayo tak imami, boleh ya. Atau misalkan kita sudah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ada orang datang sendirian, ayo mas tak temani berjamaah, baik jadi imam ataupun makmum, boleh. Bahkan Nabi itu yang mengatakan ya, waspada. Iya waspada kan, jaga. Ini lagi sholat, ya. Ini lagi sholat, jadi waspada. Nah, seandainya kok tiba-tiba dari arah timur itu ada yang nyerang, pakai pedang, pakai apa, maka ini boleh nyerang. Kalau dari arah kiblat ada yang nyerang, ini lagi sholat, boleh melakukan gerakan meskipun gerakannya banyak. Sambil bunuh saat sholat, bunuh musuh orang kafir itu boleh. Ustaz gerakannya banyak, boleh. Ya, wes gak ada aturannya. Cerat-cerat darahnya banyak, darah itu kan najis, boleh, gak masalah. Cerat-cerat bunuh saat sholat boleh. Itu.
Duduk dulu, tapi ngadep ke sana. Nah, ngadep ke sana. Belum selesai ya. Jadi kita boleh membunuh orang kafir ketika dalam keadaan sholat. Kalau misalkan dari arah kiblat, ya, nyerang, ya sudah sambil perang, sambil Bismillahirrahmanirrahim, wa idil maghdubi alaihim waladdallin, gitu, gak apa-apa. Dan itu bebas. Kenapa? Karena dalam keadaan darurat, ad-daruratu tubihul mahdurah. Kalau sudah dalam keadaan darurat, menghalalkan yang haram boleh. Gerakan banyak itu nggak boleh dalam sholat, tapi kalau dalam keadaan darurat boleh. Makan babi itu haram, tapi ketika tidak ada makanan di dunia ini, yang ada cuma tinggal babi. Kalau kita tidak makan mati, pilih mati atau pilih makan babi? Incip, ya. Tapi bukan karpe dewi sampai habis enak terus, enggak. Tapi yang penting bisa bertahan hidup. Oh, wis selesai, ya. Jangan dilanjutkan. Pahanya, dadanya, kabeh, kepalanya, jangan. Cuma untuk bertahan hidup. 3 kali atau lebih itu batal sholat kita. Tapi kalau misalkan dalam keadaan khauf, ketakutan, perang, bebas, ya. Mau sambil lari, ternyata di belakang musuh kejar, sambil lari itu gak apa-apa, sedekap. Allahu Akbar, rukuk, lari. Sujud sambil ya enggak ngeser-ngeser juga, ya. Boleh. Tapi kalau misalkan dalam keadaan normal, hati-hati, ya, gerakan gak boleh lebih 3 atau lebih, gak boleh. Garuk, kan pernah saya sampaikan, harus diatur cara garuknya itu, gak boleh. Sebelahnya digarukkan, ya, padahal gak ada apa-apa, gak boleh. Garuk ada 2 cara. Cara pertama dengan 1 jari, 1 balik, sik gatel loh, 1 balik, sebelahnya gatel, suruh garuk sendiri, ya, 1, ya, jangan. Atau cara kedua, ini ditempel, ini garuk, ini meskipun sampai 1000 kali, gak apa-apa. Yang penting itu gak boleh gerakan tangan besar. Ini ditempel, garuk, terus boleh. Jadi ada 2 cara. Kalau ini gerak 1, 2, 3. Makanya ketika kita lagi sholat kok flu, pilek, meler ingusnya, boleh sambil dibersihkan. Tapi harus dicicil gerakannya. Gak boleh langsung seret, gak boleh. Bawa tisu, kok meler, ya, jangan dijilat. Yang begini kan, jangan, ya, batal, ya, batal. Kenapa? Memakan sesuatu batal. Gak boleh. Tapi apa? Dilap. Ingus itu suci apa najis? Nek najis kasihan yang pilek gak sah sholatnya. Ayo, ingus najis apa suci? Suci, cuma dilani gitu, ya, jijik, kotor. Itu suci ingus itu. Iler suci apa najis? Hah? Iki yang bilang suci ini kayaknya ngiler terus ini. Dirinci kalau iler. Orang ngiler itu dirinci. Kalau tidurnya kepala lebih tinggi dari perut, itu suci. Kenapa? Turunnya iler, ya, itu dari arah kepala. Tapi kalau perutnya lebih tinggi, gak pakai bantal misalnya, apalagi perutnya buncit lebih tinggi, itu keluarnya dari perut, itu najis. Makanya kalau bapak-bapak sholat Jumat tidur terus ngiler, najis apa tidak? Tidak, turunnya dari kepala. Ingus, iler itu suci, cuma kotor, gilani, ya. Makanya kalau lagi ingus, umbel, ya ojo dijilat kayak tadi, ya. Dijilat, dicelupin, ya ojo, ya. Ambil tisunya. Makanya harus persiapan. Kalau bisa ngerti pilek, flu berat, bawa tisu. Ambil gini. Nah ini. Kalau tisu, soalnya saya umbelan, ingusan dari tadi. Nah, sudah disiapkan seperti ini. Kok meler, biarkan. Lewat mulut, biarkan. Jangan terpengaruh. Jangan, ya. Ambil. Seret. Balik lagi tangannya, sendekap dulu.
Paham maksudnya? Usap, sendekap lagi, baru masukkan ke kantong sendiri, jangan ke kantong temennya. Ini itu namanya kurang ajar, ya. Ini cara kedua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalilnya mana? Ini dalilnya. Jadi yang disampaikan itu langsung poin-poinnya supaya ngerti. Ada cara ketiga, tapi sebelum masuk ke cara ketiga ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan tentang sholat khauf? Monggo silakan. Takut sama hutang. Nah, ya. Iki kayaknya utangnya wakeh. Tak doakan segera lunas utangnya. Iki sholat khauf takut sama hutang. Ya apa caranya? Oh gitu ya. Biar nggak jadi hutang gitu ya. Akhirnya sholat. Kau no pak. Ojo ngarang-ngarang. Ya utang wakeh boleh ya. Tapi ojo lebay ya. Saya pernah ditanya oleh jamaah yang muda-muda itu, Ustadz, gimana mencintai seseorang yang tidak mencintai kita? Namanya anak muda, ya, umurnya itu kuliahan, SMA, nanya. Ya kan jamaah saya banyak yang muda-muda, tahu kan? Yang muda-muda itu nanya, Ustadz, kalau hukumnya mencintai seseorang yang tidak mencintai kita gimana? Tak jawab. Mencintai boleh, goblok jangan. Tak ngomong kan? Nek nggak dicintai ya wes cari yang lain, tak bilang gitu. Oh ya siap, langsung gitu. Oke, sama kayak bapak yang utangnya wakeh tadi itu ya. Nanti infak bareng ya buat melunasi utangnya bapak itu tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enggak, ada pertanyaan sebelum dilanjut. Monggo, ibu-ibu ada pertanyaan? Pertanyaannya bebas. Gak harus masalah khauf, bebas kemana-mana boleh. Monggo ada pertanyaan? Ya Pak Herman silakan. Kalau imam kan tadi maksimal 2 kali. Nah, sholat duhur kan ada setelah duhur kan ada duhur ada. Setelah pada duhur apa bisa ngimami lagi di? Apakah boleh Ustaz sholat wajib kan bisanya 2 kali ya, maksimal 2 kali. Tapi sudah sholat ba'diyah ya, habis sholat maghrib Pak Herman sholat ba'diyah maghrib, pulang istri ternyata belum sholat maghrib, apakah boleh Ustadz ngulang sholat? Boleh, syaratnya 1 harus berjamaah, itu toh meskipun sudah sholat ba'diyah, dan itu dihitung pahala sunnah. Suatu ketika Nabi pernah sholat bersama jamaah dan sudah selesai, ada sahabat datang. Nabi kemudian mengatakan, para sahabat ada nggak yang pengen bersedekah kepada saudaranya? Saya. Itu temani sholat, ya. Kalau kita kira-kira mau nggak ada orang datang terlambat berjamaah, nemenin nggak? Iya wes, itu sifat kita ya gitu. Termasuk saya nggak mau. Saya pernah nerangkan, jadi boleh kita menemani teman. Kalau misalkan dia telat, besoknya ada jamaah saya sholat telat, Ustaz ayo temani. Males sih. Oh sholatnya duhur, isya, wah males lah. Pernah Pak Har itu loh. Tahu Pak Bobi? Pak Har datang telat, Gus ayo Gus temani sholat, katanya sunnah. Enggak wes. Atau cuma nerangkan toh, yaitu kita itu kadang-kadang berat. Kalau teori itu bisa, cuma praktiknya itu loh. Iya kayak ikhlas itu kan berat ya. Ngomongnya ikhlas, saya ikhlas melakukan ini. Cuma kalau dipraktekkan itu susah namanya ikhlas. Nek orang ikhlas gak mungkin mengucapkan satu kata ikhlas, itu gak mungkin. Saya ikhlas kok melakukan ini, itu gak ikhlas. Kan sudah ada pengibaratan. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Namanya Al-Ikhlas. Cuma dalam ayat-ayatnya tidak menyebutkan kata ikhlas sama sekali. Qul huwallahu ahad.
Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ikhlas, gak ngomong kalau ikhlas. Berat. Makanya saya pernah mengatakan ketika saya ceramah, kita jangan bangga dengan amal kita, karena yang membuat kita masuk ke dalam surga bukan amal kita, tapi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mau dia itu ibadahnya sholat tiap malam, berjamaah setiap hari, baca Al-Quran, hatam setiap hari, dan lain sebagainya, belum tentu diterima. Karena apa? Belum tentu ikhlas karena Allah. Saya ceramah dikira ikhlas, belum tentu ya. Biasanya kalau ada orang ceramah yang diharapkan itu apa? Pula kurang ajar. Masa potongan ustadznya ini amplop saya. Ini merendahkan saya, ini penghinaan. Tapi memang benar. Bukan, maksudnya bukan ini sih benar. Kalau memang ada ustadz, kiai, ulama, ceramah yang diharapkan amplop, dosa besar, hukumnya haram. Setuju, Bu? Setuju. Kalau ada jamaah takmir, ibu-ibu, bapak-bapak ngundang ustadz gak ngasih amplop, dosanya jauh lebih besar. Biar ngerti. Karpet dewe ya. Gak tahu orang bangun 2:30. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan paham. Berikutnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hah? Oh, ada lagi. Sekarang dibalik. Ya. Saya sholatnya berjamaah sama istri Ustaz di rumah. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ternyata Ustaz Sufyan baru iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, boleh enggak? Boleh. Yang penting berjamaah. Yang enggak boleh itu kalau sholat sendirian. Habis sholat jamaah sama istri, terus sholat sendirian, enggak boleh. Atau sholat berjamaah di masjid, sholat sendirian di rumah, enggak boleh. Syaratnya sholat yang kedua harus berjamaah. Oke, jelas? Makanya jangan lupa ya, kalau undang ustadz, ya sudah. Kok nyampe-nyampe ke situ sih, mesti. Ini gara-gara Pak Herman ya. Oke, lanjut cara yang ketiga. Cara yang ketiga, sekarang berdiri lagi. Oke. Jika musuh berada tidak di arah kiblat, maka imam mengatur pasukan dan membagi menjadi 2 barisan. Satu barisan menjaga musuh, satu barisan lagi sholat bersama imam 1 rakaat. Coba, ini tidak berada di kiblat, berarti ngadep ke belakang lagi. Ya, anggap orang-orang ini musuh semuanya. Ya. Nah, ini sholat 1 rakaat. Allahu Akbar, langsung tasyahud sampai sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tak sujud dulu ya. Nah, jika imam berdiri untuk rakaat yang kedua, imam berdiri rakaat kedua, Allahu Akbar, maka barisan yang pertama niat memutus sholat jamaah bersama imam. Mereka melanjutkan rakaat kedua tanpa imam, sholat sendiri-sendiri. Langsung niat, saya sekarang tidak bermakmum. Faham sampai di sini? Ini melanjutkan sampai selesai. Faham? So pertama selesai kan sholat sendiri. Imam nunggu, ngerti bang? Imam tetap nungguin. Ini sholat sendiri. Sampai selesai. Misalkan selesai, langsung balik ke sana. Ini langsung. Paham maksudnya? Paham nggak? Kebalik. Nah, sekarang ini imam ini sudah 1 rakaat. Ya. Jadi jika imam berdiri untuk rakaat yang kedua, maka barisan pertama niat berpisah dari imam. Sekarang saya tidak berjamaah, sholat sendiri-sendiri tanpa imam sampai selesai. Kalau maghrib berarti 3 rakaat. Imam tetap berdiri. Yang ini berjaga, yang ini sampai selesai. Kalau sudah selesai, langsung berjaga. Lalu mereka pergi ke tempat di mana ada musuh, ngadep situ. Kemudian barisan kedua bertakbiratul ihram dan sholat bersama imam yang pada saat itu berada pada rakaat kedua. Ya, sholat
Allahu Akbar sampai imam duduk untuk tasyahud akhir. Nah, ya. Tapi ini kurang satu kan? Bisa bayangkan? Ini kan kurang satu karena imam sudah 1 rakaat. Nah, sampai imam duduk untuk tasyahud akhir, barisan kedua bangun melanjutkan rakaat kedua, nambah 1 rakaat. Imam jangan salam, nungguin. Nah, imam jangan salam dulu. Imam menunggu sampai ini selesai, terus tambah 1 rakaat sampai sempurna, duduk. Nah, kalau imam tahu sudah selesai, baru nanti salamnya bareng. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi imam jangan noleh, wis mari rek, ngocok ya, batal imam ya. Ditungguin, ya, nambah sendiri, selesai, duduk lagi ngadep ke depan. Itu cara yang ketiga. Dalilnya ini, wakeh. Nanti kalau saya baca gak selesai nanti. Masih ada cara yang keempat. Nah, kalau cara yang keempat, jika dalam keadaan gawat, imam tidak bisa mengatur lagi, maka masing-masing bisa melakukan sholat sebisanya. Tapi tetap berjamaah. Tapi nggak bisa ngatur karena sudah diserang. Tapi tetap berjamaah. Dalam keadaan berjalan, lari, makmum ke depan, belakang, imamnya ngadep ke arah lain, ngadep ke arah utara, barat, selatan, bebas. Tapi niatnya tetap bermakmum, tetap sholat sebisanya meskipun tidak menghadap kiblat. Yang penting sholat harus dilakukan caranya bebas tanpa ada ikatan. Nggak ada ikatan, ini takbir, ini enggak, bebas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu saking wajibnya sholat. Sampai apa? Meskipun dalam keadaan perang, meskipun dalam keadaan harus membunuh lawan, tetap harus dilakukan. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kamu dalam keadaan takut atau bahaya, sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Sholat gempa, jangan dibatalkan. Ya, nggak apa-apa sambil berjalan, jalan semua ke sana ya. Boleh. Batalkan gimana Ustaz? Nggak apa-apa ya, karena dalam keadaan darurat. Kalau tidak dalam keadaan darurat membatalkan, nggak boleh. Tapi kalau sholat sunnah, kita lagi sholat duha, dipanggil sama orang tua, amin misalnya, dibatalkan atau penuhi panggilan orang tua? Batalkan. Panggilan orang tua hukumnya wajib, sholat duha hukumnya sunnah, batalkan. Tapi kalau sholat wajib jangan dibatalkan. Baru datang setelah sholat wajib selesai, sampaikan tadi masih sholat duhur. Bisa dipahami? Karena apa? Kalau sholat duhur kewajibannya kepada Allah, ya, itu jauh lebih tinggi daripada kewajibannya kepada orang tua. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa kembali. Itu beberapa cara, ya. Banyak caranya. Ini hanya beberapa cara yang kita praktekkan. Monggo kalau ada pertanyaan, monggo Bang. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita datang ke masjid ada rombongan sholat jamaah, kita nggak tahu ternyata rombongan itu sholatnya jamaah. Kita nyata bukan jamaah. Apakah kita mengikuti imam? Atau kita lanjutkan sholat yang kita lihat? Biasanya di masjid-masjid pinggir jalan, ya, di masjid Juanda, ya, kan nggak ngerti orang lagi jamaah, ternyata dikosor, ya. Apakah boleh ngikuti? Kalau kita sudah ikut, kok salah, kita tinggal tambah, kurangnya berapa? Kurang 2, tambah 2, ya. Jadi kalau orang yang sholat sempurna boleh ikut kepada orang yang kosor, tapi kita tinggal menambah. Tapi kalau kita ingin kosor terus bermakmum kepada orang yang sholat sempurna, gak bisa, harus jadi ikut sempurna semuanya. Bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. Ya, Pak Ustaz. Untuk yang jamaah kosor ya Ustaz, suatu rombongan bentuknya jauh. Yang untuk duhur sama asar itu di jamaah kosor. Duhur asar. Sedangkan waktu maghrib sama isya itu sebagian makmumnya itu jamaah kosor, sedangkan imamnya full. Jadi itu gimana ya? Full maksudnya sholat 3. Ya. Maghribnya 3, isyanya 4.
Oh gitu. Sedangkan sebagian yang maghribnya 3, isanya cuma 2. Jadi yang 2 itu langsung meninggalkan apa? Imam. Boleh. Kalau tetap mengikuti imam, jadinya harus 4 juga. Ya, karena harus mengikut imam. Kalau memang imamnya 4 ini, ya sudah saya tetap 2. Kita sholat sendiri. Allahu Akbar. Ya, paham maksudnya? 3-nya ikut, ya. Imamnya ternyata saya sholatnya 3, 4. Paham maksudnya? Jamak saja, gak pakai qosor. Imamnya sholatnya jamak saja. Yang makmum niatnya saya mau jamak qosor. Yang maghrib 3, yang isya 2. Ya sudah, ikuti maghribnya. Kalau sudah selesai, minggir sholat isyanya 2 rakaat. Ini ikut semua Ustaz. Nanti imam itu nggak info gitu loh. Ini jamak Oh, imamnya gak info, wis kadung ikut. Kalau wis kadung ikut. Yang 4. Ikut yang 4 karena sudah bermakmum kepada imam. Tapi niatnya kan lain tadi. Hah? Niat kosong tadi. Niat full, nggak apa-apa, tetap jadinya harus tetap ikut. Atau cara kedua, pisah dari imam, ya. Jadi ada 2 cara, ikut terus imam. Yang kedua, pisah. Loh, imamnya kok lanjut? Saya mufarokoh, memisahkan diri dari imam. Kita duduk salam, boleh, ya. Jadi ada 2 cara. Tapi ya lebih baik ikut. Imamnya sempurna, ya sudah, berarti sholatnya sempurna. Ada pertanyaan lagi? Ini jamak qosor belum saya bahas, lupa saya. Nanti saya bahas jaraknya berapa hari yang bisa jamak qosor. Kita harus ngerti. Saya misalnya ke Madura, boleh enggak jamak qosor? Boleh, karena jaraknya sudah lebih dari 81-an. Ya, 80-an lebih itu sudah boleh. Nah, saat saya nyampe di Madura, saya boleh enggak jamak qosor di Madura? Boleh pada? Nah itu boleh meskipun saya sudah nyampe. Berapa hari saya boleh jamak qosor? Nah itu nanti akan dibahas saat bab jamak qosor. Wes, ada pertanyaan tadi? Monggo Pak, silakan. Flue ke tengah. Nah, dari masjid terus ada makmum datang imlek kita ya. Jadi dia ngikut kita padahal kita sholat sunnah. Itu bagaimana? Apakah boleh sholat berjamaah kepada orang yang sholat sunnah? Boleh. Pernah kan saya bahas? Pernah. Dalilnya sudah pernah saya tunjukkan. Jadi kalau kita lagi sholat ba'diyah, kok ada yang ngikut, biarkan, ya. Tapi kita jangan mengeraskan suara, tetap cuma Allahu Akbarnya saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biarkan ikut, jangan ditolak. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, meskipun niatnya beda, ya, yang ini sholat wajib, saya sholat sunnah, kok malah bermakmum? Boleh, tetap dapat pahala berjamaah. Pernah sudah saya tunjukkan? Pernah nggih? Pernah. Kalau sholatnya sholat yang maghrib kan harus dibaca keras itu tetap kita. Iya, yang imam karena sholat sunnah, ya kan? Jadi tetap karena kita posisinya sholat sunnah, tetap bacanya sir. Makmumnya biarkan aja ngikut. Ini sudah saya bahas, juga pendapatnya ulama sudah saya sampaikan. Tapi memang kalau tahu bahwa orang itu sholat sunnah, kita ikut. Tahu ya? Boleh, tetap dapat. Makanya harus ngerti. Waduh, kalau teman untuk sholat jamaah, ikut aja. Sebenarnya ngeplek gini nih nggak disuruh, ya. Sebenarnya langsung berdiri. Ini berdiri langsung aja. Coba Pak Rustam kan lagi sholat. Sebenarnya nggak perlu ngeplek, nepuk, nggak perlu. Pak Rustam berdiri. Terus Pak Amin datang. Pak Amin datang. Nggak perlu nepuk. Sebenarnya nggak perlu nepuk. Langsung berdiri di sampingnya. Jangan lurus. Agak mundur dikit. Nah, imam ini langsung harus ngerti. Kalau ada, oh ini bermakmum. Loh kenapa Ustaz kok ada yang nepuk? Khawatirnya kegeeran gitu loh, ya. Ternyata sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih? Makanya ditepuk, ngasih kode kalau ikut. Sebenarnya kalau sama-sama ngerti, gak usah. Langsung berdiri di sampingnya, sudah. Langsung, saya sekarang jadi imam. Nah, kalau ada satu orang lagi, minta tolong, satu lagi. Tempatnya, kalau yang biasa kita lihat, ada yang langsung, Pak Herman, ada yang langsung berdiri di belakang sini.
bukan di samping situ. Nah, ini contoh yang salah Pak Herman. Kalau ada yang satu datang bukan di situ. Nah, tapi di sini kalau yang kita lihat praktek-prakteknya ada yang langsung berdiri di situ terus narik, betul? Itu salah. Dalam mazhab Syafi'i tidak seperti itu. Tapi berdiri di sebelah kiri, takbir, Allahu Akbar, langsung dua ini mundur. Ya, satu yang kanan mundur satu langkah. Satu langkah. Oi, Pak Herman. Macam melamun ya. Ini contoh yang salah. Mundur lagi sampai sopnya langsung merapat. Seret merapat. Nah, ini oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dijelaskan caranya seperti itu. Ya, enggak asal mundur terus narik orang kaget. Enggak seperti itu. Cuma pada praktiknya seperti itu di masjid-masjid itu. Soalnya apa? Ikut-ikutan di YouTube, enggak baca kitab. Hah? Yang kedua nih, Iya, ada yang ngeplay loh. Saya kan pernah cerita di sini. Saya berjamaah, teman saya pas di belakangnya berjamaah. Ya, ono kemudian orang ngeplay ngomong iki imame, ngomong. Ya batal lah. Ya, monggo silakan duduk. Malah ngono ya. Wes, insyaallah mudah-mudahan bisa difahami. Sudah? Ada pertanyaan? Cukup? Masih ada, terakhir ya. Misalkan tadi yang sholat tadi nggak memahami pas asal tidak itu paling sampai kan misalnya ikut makmum. Apakah boleh? Ini kita ikut orang ini nggak paham, kita ikuti apa enggak? Makanya supaya paham ditepuk, ya. Kalau seandainya dia pun nggak paham, kita langsung ikut, tetap dapat pahala berjamaah. Yang penting kita niatnya bermakmum. Karena kalau jadi imam itu nggak wajib niat imam, tapi kalau jadi makmum wajib niat jadi makmum. Itu bedanya. Berbeda sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, imam wajib niat jadi imam, makmum wajib niat jadi makmum. Itu kalau sholat Jumat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 6. Oh, sudah jam setelah 5 lebih 7 menit ya, itu. Ini sindiran ya, paham ya. Sudah setelah 5 lebih 7 menit kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya tak lihat kok gak selesai-selesai. 1 jam.